Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dwianti dengan 3 digit NIM akhir 043 dari Prodi D3 jurusan Teknik Komputer dan Informatika Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi tengah semester dari mata kuliah komputer grafik praktek. Yang pertama, ini merupakan beberapa inspirasi yang telah saya temui. Di sini saya mengambil tema untuk memadukan karakter Baymax dari Big Hero 6 yang diadaptasi sebagai wayang dengan elemen-elemen dari budaya Indonesia dan juga budaya Jepang. Nah, di sini saya ada penggambaran lebih jelasnya lagi. Saya membuatnya di Figma. Yang pertama, ini ada sebuah gelombang. Mengapa saya terinspirasi sebuah gelombang seperti ini? Awalnya saya terinspirasi dari gunungan yang ada di gambar di Jepang ini, yang ciri khas dari Jepang ini. Dimana gunungan ini seperti gelombang, maka dari itu saya membuat sebuah gelombang membentuk sebuah lingkaran. Nah, selanjutnya ada juga bunga-bunga sakura yang identik sekali dengan Jepang. Saya masukkan juga di sini. Dan juga yang paling penting ada sebuah gunungannya. Di sini tuh gunungan ini tuh merepresentasikan perwayangan yang ada di Indonesia, dan ini tuh menambah sebuah apa ya, nuansa-nuansa Indonesianya itu lebih ada seperti itu. Lalu saya juga menambahkan elemen-elemen lain seperti awan dan juga pohon untuk menambah estetika dari tema yang saya buat ini. Di sini juga saya menampilkan beberapa link yang dari inspirasi-inspirasi yang telah saya buat. Oke, mungkin lanjut ke kodenya. Di sini pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa pada folder ini terdapat 3 folder. Yang pertama ada motif 2 dimensi, motif 2 dimensi animasi, dan juga motif 2 dimensi animasi dan interaksi. Mungkin yang pertama akan motif 2 dimensi dulu. Pada motif 2 dimensi ini saya akan menjelaskan di basic.py-nya. Pada primitif ada basic.py. Di sini terdapat beberapa bentuk-bentuk dasar, dimana seperti persegi panjang, segitiga, segitiga sama sisi, trapesium siku-siku, kali, dan juga yang lain-lainnya. Di sini saya menggambar kelas Baymax. Ini saya run terlebih dahulu agar lebih jelas. Oke, jadi pada motif 2 dimensi ini memang hanya yang terlihat itu garisnya saja. Nah, untuk ini mengapa dia ada fill di dalamnya? Karena saya menggunakan Bezier Vertex. Sini. Di sini Baymax ini mengkombinasikan antara elips dari bentuk dasar dengan vertex dan juga Bezier Vertex. Bezier Vertexnya ini untuk badan, tangan kanan, tangan kiri, dan juga lingkarannya. Sisanya menggunakan elips. Dan pada awan ini saya menggunakan elips dengan terdapat 4 elips pada posisi yang berbeda-beda. Lalu ada juga lingkaran konsentris. Lingkaran konsentris ini merupakan gelombang. Ini menggunakan lingkaran. Ada juga pohon. Pada pohon ini saya menggunakan segitiga dan juga menggunakan line Bresenham. Dan untuk bunganya saya menggunakan elips dengan beberapa posisi hingga membentuk bunga seperti ini. Dan juga gunungannya, untuk gunungannya sendiri saya di sini ada lingkaran di tengah. Itu menggunakan lingkaran dari bentuk dasar, dan juga untuk line-nya sendiri sama seperti line pada pohon, itu menggunakan line dari Bresenham. Dan untuk bentuk gunungannya ini saya memilih untuk menggunakan Bezier. Oke, mungkin sekian untuk motif 2 dimensi. Lanjut untuk animasi, motif 2 dimensi animasi. Nah, perbedaannya apa? Pada motif 2 dimensi animasi ini saya menambahkan sebuah animasi dan juga pewarnaan pada garis-garis yang telah tadi dibuat. Oke, mungkin coba di run dulu agar terlihat saja.
Kayak di sini ada animasi untuk awan, ada juga gelombang dan juga ada bunganya. Dia tadi merotasi dan juga yang pink ini akan membentuk huruf U dan juga membentuk seperti persegi. Oke, saya akan menjelaskan terkait dari kodenya. Yang pertama mungkin akan mulai dulu untuk bagian awannya. Sorry, ini. Oke. Untuk bagian awan ini di sini ada terdapat beberapa ada perulangan untuk posisi awan sendiri. Dan posisi awan ini melakukan perulangan. Lalu ada juga matriks translasi, di mana matriks translasi ini ketika awan ini bergerak akan bergerak X-nya itu berpindah sebanyak 2. Dan di sini juga menerapkan transform points, yaitu transform points itu digunakan untuk posisi baru awan itu sendiri. Nah, setelah diupdate dengan nilai yang baru, maka awan itu akan muncul pada layar. Lalu di sini juga ada untuk meriset posisi awan, di mana ketika posisi awan tersebut bergerak ke sebelah kanan, itu akan keluar dari layar dan nanti akan di reset min 100 dan dia akan muncul lagi di sebelah kiri layar. Nah, selanjutnya untuk bunga ya. Nah, di sini ini merupakan pergerakan untuk bunga yang tadi telah terlihat itu tuh membentuk sebuah huruf U, di mana berdasarkan dari nilai-nilai variabel ini akan mengalami translasi atau pergeseran ke arah-arah tertentu, di mana yang pertama jika waktunya itu kurang dari 100, maka bunga akan bergerak naik atau mentranslasikan dari sumbu Y itu sebanyak 1. Dan jika lebih kecil dari 200 akan mentranslasikan bergerak ke sebelah kiri untuk merubah si X-nya itu jadi min 1. Seperti itu. Dan juga yang selanjutnya masih sama. Dan di sini ada transform points 2 dimensi. Ini digunakan untuk mengaplikasikan matriks transformasi dari ke titik-titik bunga tersebut. Lalu ada juga titik bunga untuk dirotet. Tadi ada bunga yang merotet. Itu pertama itu merotasi pada titiknya itu 703,3, di mana X-nya 703 dan Y-nya itu 300. Itu merupakan pusat dari rotasi bunganya itu sendiri. Dan rotasi ini memutar bunga sesuai dengan sudut yang dihitung dari variabel kecepatan rotasi. Di sini ada dari kecepatan rotasi ini. Nah, dihitungnya dari waktu dikali kecepatan rotasi ini. Dan nanti dia akan di transform. Ini tuh merupakan titik-titik bunganya tersebut sama seperti pada pergeseran bunga yang awal ini. Oke, selanjutnya ada gelombang. Di sini untuk gelombang tersendiri menggunakan perulangan for, yang dimana pada radius ini merupakan lingkaran yang dihitung menggunakan fungsi sinus, di mana fungsi sinus ini sendiri akan menghasilkan beberapa variasi dari ukuran lingkaran itu. Dan sama ini untuk jari-jarinya, dan ini untuk Y-nya. Y-nya ini tuh digunakan untuk naik turun. Tadi tuh terlihat bahwa si gelombangnya itu naik turun, itu tuh menggunakan perhitungan dari sinus ini. Nah, selanjutnya setelah dihitung posisi lingkaran ini,
akan ditranslasikan menggunakan translate 2 dimensi untuk memindahkan posisi dari setiap lingkaran ke posisi X tertentu. Seperti itu. Mungkin setelah saya jelaskan, saya akan tampilkan lagi. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi menggunakan perhitungan sinus, lalu ini untuk awannya, dan ini untuk rotasi, dan ini untuk bunga yang berbentuk sebuah huruf U, seperti itu. Lanjut, untuk motif dua dimensi animasi dan interaksi. Pada motif dua dimensi animasi interaksi ini saya menambahkan sebuah mouse phrase dan juga key phrase, di mana pada penggunaannya sendiri ini tuh untuk mouse phrase ini tuh untuk penggunaan mouse ketika ketika saya mengklik sebelah kanan, maka nanti tuh gunungannya akan bertambah sebanyak berkurang sebanyak 5 di mana sebanyak 5 ini tuh merepresentasikan bahwa dia itu akan berganti ke sebelah kanan gitu. Jadi posisinya itu berlawanan arah jarum jam, sedangkan untuk yang sebelah kiri itu akan searah dengan jarum jam gitu, bertambah 5 seperti itu. Nah, untuk key phrase sendiri ini tuh menggunakan tombol page up, page down, dan juga arah kanan dan arah kiri, dimana di sini akan ditransformasikan. Saya ini menggunakan transformasi 2 dimensi. Oh ya, untuk transformasi points 2 dimensi ini tadi dimulai dari animasi itu tuh didapat dari transformasi 2 .py ini. Di sini ada translate 2, scale 2 dimensi, rotate 2 dimensi, seperti itu. Nah, di sini ketika kita mengklik right atau tombol sebelah kanan, itu akan ditransformasi dan ditranslate X-nya itu sebesar 50, dimana dia akan berpindah X-nya 50. Begitu juga seperti yang lainnya kayak left, dia akan berkurang 50. Contoh penggunaannya seperti ini. Nah, ketika kita mengklik kanan pada mouse, dia akan ke sebelah kanan gunungannya, dan kiri akan ke sebelah kiri. Lalu untuk by max-nya akan ke sebelah kanan jika mengklik kanan, ke atas dan juga ke bawah, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.